Akhirnya Natalie Holzer bicara soal penyebab perceraiannya dengan Sule. Ia menyinggung soal janji yang sudah dibuat oleh keduanya sebelum pernikahan. Berikut pengakuan Natalie Holzer calon istri Faris Utama soal perceraiannya dengan Sule. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon dukung channel ini, dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Natalie Holzer mendadak kembali singgung soal penyebab utama perceraian mereka. Hal ini terjadi saat Natalie Holzer dan Faris Utama akan segera menikah selepas dari Sule. Natalie Holzer menyebut alasan cerai dari Sule. Satu di antaranya yakni lantaran sang mantan suami melanggar komitmen bersama yang dibuat. Sebelum menikahi Natalie Holzer dan kini cerai, Sule rupanya membuat perjanjian yang disepakati bersama. Namun ternyata, di tengah perjalanan, Sule melanggar perjanjian tersebut, sehingga akhirnya Natalie Holzer mengunggat cerai. Seperti diketahui, Natalie Holzer dan Sule resmi cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Setelah cukup lama bungkam, Natalie Holzer akhirnya membongkar sedikit demi sedikit alasan perceraiannya dengan komedian Sule. Diungkap Natalie Holzer, ada hal yang tak sesuai dengan komitmen di awal pernikahan. Menurutnya, sebelum menikah dengan Sule, keduanya memiliki perjanjian yang sudah disepakati bersama. Di tengah pernikahan, Sule ternyata tidak menepati janjinya hingga membuat Natalie Holzer mantap memutuskan untuk bercerai. Ada sesuatu yang emang kita buat janji dari awal, kalau kamu begini kamu begitu kita sudah, gak bisa, kata Natalie Holzer. Ia pun tak pernah menyesali pernikahannya dengan ayah putri Delina tersebut. Sebelum memutuskan untuk bercerai, Natalie Holzer dan Sule sempat menjalani mediasi di Pengadilan Agama Cikarang. Hanya saja, mediasi yang mempertemukan keduanya kala itu tak berbuah manis. Natalie Holzer rupanya bulat dan sudah sepakat cerai dengan Sule. Sementara itu, setelah bercerai dari Sule, Natalie Holzer mendapatkan nafkah sebesar 25 juta rupiah per bulan. Diakui Natalie Holzer, terkait perkara besaran nafkah bukan dirinya yang meminta. Bahkan yang menentukan nominal tersebut ternyata adalah Sule sendiri. Diberitakan sebelumnya, pasca cerai dengan Natalie Holzer kehidupan Sule bak berubah drastis. Pasalnya Natalie Holzer kini bak telah benar-benar melupakan Sule dan akan segera menikah. Ya, beberapa bulan cerai dari Sule, Natalie Holzer memang langsung mendapatkan kekasih hati. Adalah Faris, mantan kekasih Natalie Holzer yang kini kembali menjalin kasih dengannya. Bahkan kini Natalie Holzer dan Faris disebut-sebut akan segera menikah. Hal ini membuat Sule ketakutan hingga menangis. Bukan menangisi Natalie Holzer, namun Sule takut posisinya dekat dengan Atzam digantikan Faris. Atzam sendiri memang diketahui telah dekat dengan Faris. Sule mengaku sedih sekaligus takut melihat keakraban putranya dengan kekasih Natalie Holzer itu. Yang saya tangisi itu begini ya, takutnya Atzam tidak tahu bapaknya siapa, itu yang saya sedihin, kata Sule seperti dilansir dari kanal YouTube Indosiar Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Tak bisa berbuat apa-apa, Sule saat ini hanya bisa pasrah dengan kondisinya meski dihantui perasaan takut. Kita kembalikan saja kepada Tuhan karena perjalanan saya seperti ini mau gimana lagi, katanya. Apalagi hal itu disampaikannya saat membeberkan kedekatan Atzam dengan pacarnya. Hampir setiap hari dan setiap malam, pria yang berprofesi sebagai pengacara ini menyempatkan waktu untuk bertemu Atzam. Pada beberapa momen pun, Atzam terlihat begitu dekat dengan pacar baru ibunya itu hingga lebih memilih Faris daripada Sule, ayah kandungnya. Kendati demikian, Faris mengatakan kedekatannya dengan Atzam bukanlah untuk mencari perhatian Natalie Holzer, melainkan memang benar-benar sayang. Ia dekat banget, hampir setiap hari setiap malam mampir dari kantor sempetin mampir ketemu dia, Natalie, dan Atzam, kata Faris di tayangan Pagi-Pagi Ambyar, dikutip dari kanal YouTube Trans TV Official, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Kalau sayang sama dia, Natalie, udah lama, buat nunjukin saya ke dia kayaknya nggak perlu di Atzam, emang beneran tulus sayang sama Atzam, dari awal sudah bisa dekat ya, kayaknya Atzam nggak risih. Tambahnya. Di sisi lain, Natalie Holzer mengaku senang dengan kedekatan antara Atzam dan Faris. Baginya, Faris bisa menjadi sosok figur ayah untuk anak bungsu Sule. Senang banget karena kan kalau anak itu memang butuh figur laki-laki juga kan, figur ayah, ungkapnya.
Natalie Holzer beralasan Azam membutuhkan figur ayah dalam kesehariannya agar tidak hanya mendapatkan karakter feminim dari ibunya. Kalau sama aku kan feminin jatuhnya nantinya gitu. Jadi butuh figur laki-laki juga, terangnya. Meskipun mendapatkan figur ayah dari Faris, perempuan 30 tahun ini mengaku tidak bermaksud menggantikan Sule dengan pacar barunya. Menurutnya, Sule akan selalu jadi ayah kandung dari Azam. Iya, punya ayah. Bukan menggantikan ya, ayah tetap ayahnya. Cuma kalau samaku kan treatmentnya beda gitu loh. Kalau untuk perempuan treatmentnya beda. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, semuanya nggak boleh. Jelas dia lagi. Komentar mantan istri Sule ini mengenai kedekatan Azam dan Faris pun kemudian tersebar di akun gosip. Akan tetapi karena ucapannya tentang figur ayah, Natalie Holzer dihujat netizen. Dia dianggap tidak menghargai Sule sebagai orang tua kandung Azam. Lah, itu bapaknya kan masih nafkahi lagi. Enak ya, yang cari duit buat nafkahin anaknya si bapak kandung, yang dapat sayangnya si calon bapak. Hahem emak GK jelas banget, kata salah seorang warganet.